Kita akan kembali melanjutkan series King Account. Pada kesempatan sebelumnya, Hyo menerima sebuah misi tersembunyi yang mengharuskan Hyo untuk menyelamatkan Merlin sang Valkyrie dari tragedi kejatuhannya. Penasaran bagaimana MC kita yang super duper ini menyelesaikannya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk! Setelah pemukiman desa yang ditempati Merlin diserang oleh monster liar, pada akhirnya sang kepala desa memilih untuk beranjak pergi mencari tempat yang aman untuk warganya. Dan tempat yang beliau tuju sekarang adalah sebuah kota terpencil yang dipimpin oleh seorang wali kota bernama Kelvin. Pak Kelvin ini merupakan teman lama si kepala desa. Oleh karena itulah beliau dengan senang hati mau menampung Pak Kades beserta para warganya yang akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Di tengah-tengah perjalanan mereka, Merlin menceritakan bahwa si Pak Wali Kota Kelvin juga mempunyai seorang anak yang bernama Caitlyn. Caitlyn ini juga merupakan sahabat Merlin dari kecil, dan karena keduanya sudah lama tak bertemu, untuk saat ini Merlin merasa sangat penasaran dengan seberapa besarkah kekuatan yang dimiliki oleh Caitlyn. Karena anak Pak Wali Kota tersebut juga akan ikut dalam memperebutkan gelar Valkyrie, di mana hanya akan ada satu orang saja yang bisa mendapatkan gelar suci tersebut. Meskipun Merlin bersahabat dengannya, namun dalam kompetisi yang akan diadakan beberapa hari lagi, Merlin takkan mengalah dengan sahabatnya dan dia akan bertarung sekuat tenaga demi mencapai impiannya sebagai Valkyrie. Oleh karena itu pula, demi memperbesar peluang kemenangan, Merlin meminta MC untuk mengajarinya beberapa jurus ampuh yang nantinya bisa ia gunakan dalam kompetisi. Tapi sayangnya Hyo tidak mau atau tidak bisa mengajarinya, sebab kemampuan Hyo yang sempat ia perlihatkan di depan Merlin sebelumnya menerapkan suatu metode yang unik yang tidak mungkin bisa dipelajari oleh orang lain. Tentunya hal ini merujuk kepada kekuatan sistem akun raja. Merlin yang ditolak oleh MC pun agak sedikit merasa kecewa, namun dia tetap takkan lupa atas segala perbuatan Hyo yang merupakan penyelamat untuknya. Di saat yang sama muncul notifikasi yang menunjukkan penurunan tingkat love Merlin kepada Hyo sebesar min 10%. Hal ini terjadi karena Merlin merasa agak kecewa dengan Hyo, tapi Hyo malah cukup lega dengan angka penurunan love tersebut, karena ia tidak mau menjadi orang ketiga dan menghancurkan alur cerita di mana Merlin mestinya harus menjalin cinta dengan Glenn, si dewa instruktur Valkyrie. Hingga akhirnya rombongan karavan desa tiba di tempat tujuan mereka. Tepat di pintu gerbang masuk kota juga sudah ada pria besar, dan itu adalah si Pak Wali Kota, Pak Kelvin, bersama dengan seorang wanita muda yang cukup aduhai dan memiliki tingkat kepadatan yang lumayan. Dia adalah anak Kelvin yang bernama Caitlyn, di mana keduanya sengaja menyambut rombongan Pak Kades secara mandiri demi menjunjung tinggi pertemanan lama di antara kedua belah pihak yang sudah terjalin cukup erat. Mereka pun kemudian menghampiri satu sama lain. Pak Kades melantunkan ucapan rasa terima kasihnya kepada Pak Kelvin yang mau menampung dirinya beserta para warga yang ia bawa. Sedangkan Caitlyn yang menyiratkan wajah penuh kekhawatiran menanyakan kondisi Merlin yang tubuhnya dipenuhi dengan luka di luar. Merlin pun menyatakan kalau itu cuma luka yang kecil saja yang ia dapatkan pada saat bertarung dengan monster gunung di tengah perjalanan. Selain itu, ia juga memperkenalkan Hyo, sang juru penyelamat yang bisa menghancurkan monster level 120 hanya dalam satu gerakan saja. Merlin memperkenalkan Hyo kepada sahabatnya dengan rasa bangga. Caitlyn pun turut berterima kasih atas pertolongan Hyo yang sudah menyelamatkan Merlin dalam keadaan genting. Tidak perlu berterima kasih, aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan, jawab Hyo. Sambil memancarkan wajah merah merona yang cukup menggoda, Caitlyn pun mengatakan kalau dia dan Merlin bukan cuma sahabat saja, tapi mereka sudah menjalin sumpah darah yang membuat keduanya secara tidak langsung sudah seperti saudara kandung. Jadi Hyo yang sudah menolong Merlin itu sama seperti MC sudah menyelamatkan dirinya, dan hutang budi tersebut takkan pernah ia lupakan. Namun siapa sangka, di saat yang sama Wes pun muncul dan memberitahukan kepada Hyo bahwasannya meskipun Caitlyn ini terlihat cukup santun, namun wanita ini memancarkan gelombang spektrum warna ungu kehitaman yang menunjukkan apabila ia memiliki itikat yang tidak baik dan sangat was-was dengan keberadaan Hyo. Ya, Hyo sih tidak masalah kalau wanita ini tidak suka dengannya. Yang penting hubungan Caitlyn dengan Merlin itu benar-benar nyata. Tak lama berselang, Pak Kelvin pun datang menghampiri Hyo untuk menyampaikan beberapa hal kepadanya. Dan ucapnya, meskipun benar bahwa Hyo sudah melakukan jasa yang besar, namun terdapat sebuah tradisi di dalam kota tersebut di mana warga asing seperti Hyo tidak diizinkan tinggal dalam waktu yang lama demi menghindari kejadian yang tak diinginkan. Dan dia hanya boleh tinggal satu malam saja dan angkat kaki di pagi keesokan harinya.
Sepertinya Yeo tidak mempermasalahkan aturan tersebut. Toh tujuannya cuma supaya Pak Kades tiba selamat di tujuan. Dan karena itu sudah terlaksana, Yeo pun bermaksud untuk pergi sekarang juga. Namun sebelum ia beranjak pergi, Merlin pun memaksa Yeo untuk tinggal semalam saja. Karena malam ini akan ada pesta perjamuan dan Yeo mesti hadir di pesta tersebut. Dan baru pergi keesokan harinya. Karena permintaan Merlin terlalu imut, Yeo pun tidak bisa menolaknya. Malam pun tiba, di mana semarak pesta perjamuan terjadi cukup meriah seperti yang seharusnya. Setelah pergi ke perjamuan tersebut, Yeo kembali ke tempat istirahatnya sebelum perjamuannya selesai. Karena keesokan paginya ia berniat untuk bertualang mencari harta karun di wilayah para dewa. Sedangkan urusan Merlin, Yeo akan terus memantaunya melalui drone yang tak kasat mata dan melihat perkembangan dari kisah Merlin dari kejauhan. Tak lama berselang, tiba-tiba saja terdengar ketukan pintu dari arah luar. Yeo pun heran siapakah yang sudah mengunjunginya, padahal pesta perjamuan masih terdengar heboh dan belum usai. Di saat MC membuka pintu, ia pun dikagetkan oleh Caitlyn yang tiba-tiba saja menempelkan kedua salak mentahnya kepada MC. "Hei, apa yang sedang kau lakukan?" tuturnya. Caitlyn yang terlihat cukup mabuk kala itu pun menjawab dengan cukup binal kalau ia akan melakukan sebuah hal yang biasanya dilakukan oleh dua orang muda-mudi di sebuah kamar. Namun tiba-tiba saja wanita ini tersadar dan tidak mabuk lagi. Tapi ia tetap tidak mengurungkan niatnya, alih-alih sebagai imbalan atas perbuatan Yeo yang sudah menyelamatkan nyawa sahabatnya. Di saat yang sama, Wes pun menyarankan Yeo untuk tetap berhati-hati. Tapi di lain hal, Wes tidak sabar dengan aksi yang akan ditunjukkan Caitlyn selanjutnya. Adegan pun semakin memanas tatkala Caitlyn menomprok Yeo di atas kasur dengan begitu semangat. Ia merasa sangat bergairah karena selain kuat, Yeo juga mempunyai wajah yang cukup tampan, ungkapnya. Harum tubuh serta wajah yang menggoda tentunya membuat semua pria yang berada dalam posisi seperti ini akan pasrah begitu saja. Scene pun semakin menegangkan di saat Caitlyn secara diam-diam mengeluarkan sebilah belati dan menusuknya kepada MC secara berulang kali dengan wajah yang mengerikan. Wanita berenggong ini terlihat sangat menikmati setiap detik ia menikamkan belatinya dengan brutal kepada Yeo. "Hei, katanya udah nggak mabuk lagi, kok bantal ditusuk-tusukin mulu sih? Katanya mau ngasih imbalan, kok malah jadi begini? Sebenarnya apakah tujuanmu, wahai Nona Caitlyn?" ungkap Yeo yang tahu-taunya lagi duduk santuisme di sofa sebelahnya. Sambil tertawa jahat, Caitlyn pun mengatakan keresahannya, di mana ia merasa iri hati terhadap Merlin yang selalu menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Hal ini membuatnya terus hidup di balik bayang-bayang Merlin. Dan karena kedengkian yang ia miliki, wanita ini akan terus merebut segala hal dari Merlin dan membuatnya merasakan sakit akan kehilangan sesuatu yang berharga baginya. Lanjutkan Caitlyn yang kembali mengarahkan tusukannya ke arah Yeo dengan niatan membunuh yang sangat terasa. Tapi karena ia jauh lebih lemah dari Yeo, tusukan tersebut pun dapat dengan mudah dihentikan oleh MC. Wajah asli yang ditunjukkan Caitlyn membuat Yeo heran, padahal mereka berdua sahabat lama. Tapi kenapa kelakuan Caitlyn benar-benar sudah menyimpang? Yeo sih sebenarnya gak masalah kalau wanita berenggong ini cuma menyakitinya. Tapi kalau dia berani menyakiti tubuh halus Merlin, maka bisa ia pastikan Caitlyn takkan bisa hidup lebih lama lagi. Setelah menyingkirkan belatinya, Yeo pun kemudian dengan cepat memukul tengkuk wanita tersebut untuk membuatnya tak sadarkan diri. Dan tiba-tiba saja pintu didobrak oleh Merlin yang membawa beberapa gelas minuman. Di sini ia berniat untuk mengajak Yeo melanjutkan party yang semakin malam semakin menyenangkan. Hingga terjadilah momen awkward yang tidak terhindarkan di saat wanita ini menyaksikan kejadian mencengangkan di antara Yeo dengan sahabatnya. Karena merasa dirinya sudah mengganggu pasangan muda-mudi yang sedang menjalin kasih, Merlin pun langsung mau cabut dari TKP. Tapi sebelum ia pergi jauh, Yeo mintanya untuk kembali dan dia akan menceritakan jalan cerita yang terjadi di malam itu. Singkat cerita, Yeo agak menutup-nutupi kejadian sesungguhnya. Dia cuma menceritakan kalau Merlin datang malam itu untuk berterima kasih kepadanya. Dan karena ia maboi berat, pada akhirnya wanita tersebut pun tertidur. Mengarang cerita sedemikian rupa, Yeo maksudkan agar Merlin tidak kehilangan keceriaannya. Ya, walaupun pada akhirnya hubungan persahabatan mereka tetap akan hancur, setidaknya itu terjadi bukan karena adanya campur tangan darinya. Dan setelahnya keduanya pun kembali menuju pesta perjamuan, meninggalkan Caitlyn yang terlelap di kamar istirahat Yeo. Dari kejauhan, Yeo juga melihat ada sekelebat bayangan yang memasuki kamar tersebut.
Sekelebat bayangan yang bergerak masuk ke dalam kamar tersebut adalah sang wali kota Kelvin. Dengan wajah yang cukup emosi, ia pun mengatakan bahwa anaknya ini hampir saja menggagalkan semua rencana yang sudah Kelvin persiapkan dengan matang, hanya karena masalah sepele soal pria. Dan apakah rencana sebenarnya yang akan dijalankan oleh sang pak wali kota ini? Keesokan paginya, sesuai dengan tradisi turun-temurun di kota tersebut, pada akhirnya Yewu mesti angkat kaki dari sana. Wali kota Kelvin memanjatkan doa-doa puja kerang ajaib agar Yewu selamat dalam perjalanannya. Meskipun sangat disayangkan, tapi Pak Kades pun tidak bisa berbuat apa-apa. Toh dia juga cuma pengungsi. Di sisi lain, Wes menyarankan agar Yewu tidak termakan oleh kebaikan dari kata-kata si Pak Wali Kota, karena ia memancarkan gelombang spektrum hitam yang menunjukkan apabila ia sedang merencanakan suatu hal yang besar dalam stigma yang buruk. Yewu yang sadar akan hal tersebut pun takkan tinggal diam begitu saja. Sebelum beranjak pergi, Merlin juga mengharapkan Yewu untuk datang menyaksikan kompetisi Valkyrie yang akan diadakan 10 hari lagi. Dan mendukung Merlin dalam pertandingan tersebut, Yewu pun berjanji akan datang melihat kompetisi tersebut. Hingga akhirnya Yewu pun pergi melalui jalur udara. Fakta bahwa Yewu memiliki sepasang sayap bagaikan malaikat membuat para penduduk kota merasakan tidak enak, karena mereka sudah mengusir sosok yang mereka kira adalah seorang dewa. Di tengah-tengah perjalanannya, Yewu sempat berpikir terkait dengan pelukan terakhir Merlin yang malah menambah tingkat love kepadanya. Sudah pasti jika Yewu terus-terusan berada di sisinya, maka wanita tersebut akan sepenuhnya jatuh hati kepada Yewu. Oleh karena itulah, langkah selanjutnya Yewu akan mengaktifkan kemampuan manipulasi garis dan waktu dan melihat apakah yang akan terjadi apabila Yewu tidak berada di sampingnya. Hal ini juga Yewu maksudkan untuk mengetahui inti dari permasalahan yang akan dihadapi Merlin di masa mendatang tanpa adanya campur tangan dari dirinya. Sesaat setelah mengaktifkan skillnya, sistem pun memberikan beberapa opsi di mana Yewu bisa memilih untuk mempercepat waktu ke masa depan serta memundurkan waktu ke masa lalu. Dalam hal ini, Yewu memilih untuk mempercepat waktu ke momen-momen yang berisikan inti dari permasalahan dan peristiwa penting yang menyangkut kejatuhan Merlin. Dan sebelum dunia para dewa ini hancur, Yewu meminta untuk memundurkan waktu ke masa lalu di titik yang sekarang. Dan kemudian skill manipulasi garis waktu menuju masa depan akhirnya dioperasikan. Peristiwa penting pertama adalah kompetisi babak penyisihan pemilihan Valkyrie yang diadakan di arena para dewa. Singkat cerita, dari puluhan peserta yang berhasil melaju ke babak final selanjutnya, salah satu dari mereka adalah Merlin. Dia merupakan peserta yang paling diunggulkan dalam kompetisi tersebut. Animo dari para penonton terlihat sangat bergemuruh setelah menyaksikan aksi Merlin yang sungguh menakjubkan. Akan tetapi sorak-sorai dari mereka sama sekali tidak membuat Merlin gembira, karena dari ribuan penonton di sana, ia sama sekali tidak melihat tanda-tanda kehadiran Yewu yang datang untuk menyemangatinya. Fakta ini membuat Merlin merasa sangat kecewa, karena Yewu sudah mengingkari janji yang sudah mereka buat. Tapi anehnya, tingkat love Merlin terus bertambah kepada MC. Apakah ini yang disebut dengan rindu yang menyakitkan, kawan? Peristiwa penting kedua. Pada babak final pemilihan Valkyrie, Merlin terus berjuang dengan keras demi mencapai impiannya. Dan untuk menumbangkan last boss, Merlin bekerja sama dengan Caitlyn, di mana duet kolaborasi mereka pada akhirnya berhasil melumpuhkan sang Giant Frost yang berlevel 120 setelah bertempur secara mati-matian. Merlin di sini merasa begitu gembira karena dengan bantuan Caitlyn, dirinya bisa mengatasi masalah yang paling sukar untuk dihadapi. Namun tanpa pernah sekalipun terlintas di dalam pikirannya bahwa Caitlyn yang sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri malah melakukan pengkhianatan dengan menghunuskan senjata di tubuhnya. Tusukan tersebut mengakibatkan Merlin jatuh dalam kondisi kritis. Pengkhianatan ini Caitlyn lakukan dengan alasan untuk memenuhi rencana sang ayah yang ingin memajukan kotanya. Situasi kali ini juga telah direncanakan, di mana Caitlyn akan melumpuhkan Merlin pada saat sang bos berhasil dikalahkan dengan memanfaatkan bantuan kekuatan Merlin. Karena pada akhirnya hanya akan ada satu Valkyrie yang terpilih, dan dia adalah orang yang berhasil mendapatkan batu perjanjian pada saat last boss telah dimusnahkan. Caitlyn juga akan membiarkan Merlin tewas dengan sendirinya setelah terkena tusukan pedang yang dilumuri oleh racun. Ia sengaja tidak menghabisinya saat itu juga, karena bagaimanapun juga Merlin benar-benar dia anggap sebagai saudaranya. Merlin yang sekarang hanya memiliki Caitlyn sebagai orang berharga dan satu-satunya di hidupnya merasakan emosi yang tak tertahankan mengetahui fakta akan pengkhianatan yang sama sekali tidak pernah ia duga sebelumnya.
Di dalam puncak kemarahannya, ia pun melepaskan tebasan berkekuatan besar yang menyebabkan Caitlyn harus tewas secara mengenaskan. Kini Merlin sudah tidak mempunyai sesuatu yang berharga lagi di hidupnya. Ia yang kini berada di titik terendahnya juga terus meneriakan nama Yeo yang menghilang entah kemana. Kendati demikian, tingkat love Merlin kepada Yeo pun terus meningkat. Peristiwa penting ketiga. Merlin yang berhasil meraih kemenangan dalam kompetisi pemilihan Valkyrie pada akhirnya dianugerahi dengan kekuatan suci tingkat tinggi dan diberikan identitas sebagai Valkyrie yang sejati. Tapi meskipun telah mendapatkan apa yang ia inginkan, senyum ceria Merlin seakan-akan luput dan menghilang begitu saja dari wajahnya. Ia bagaikan sosok yang sudah tak lagi mempunyai tujuan hidup. Semua orang pun sadar akan hal tersebut. Namun banyak dari mereka yang tidak mengetahui dengan apa yang telah terjadi kepadanya, sehingga ia menjadi pribadi yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah menjadi Valkyrie, Merlin pun mengubur semua emosi jauh di dalam palung hatinya, dan dia terus-menerus bertarung bersama dengan Dewa Glenn melawan para monster di medan perang besar demi melindungi wilayah para dewa di garis depan. Banyak momen hidup dan mati yang telah mereka lalui bersama-sama. Glenn juga selalu ada di saat Merlin berada dalam mara bahaya. Karena kedekatan mereka yang terjadi secara bertahap dan berlangsung cukup panjang di medan pertempuran, pada akhirnya kebaikan yang sering dilakukan oleh Glenn mulai membuka hati Merlin yang tertutup sebelumnya. Peristiwa penting keempat. Pada suatu malam yang dihiasi oleh cahaya purnama yang menyinari kegelapan, Glenn yang sudah lama memendam rasa kepada Merlin pada akhirnya menyatakan love kepada wanita tersebut. Glenn melantunkan bait demi bait kalimat yang berisikan kata-kata pujangga yang membuat hati para ladies melempem bila mendengarnya. Glenn pun sadar jika Merlin masih menyimpan perasaan kepada seseorang. Namun karena sosok yang Merlin harapkan sudah tak pernah lagi muncul di hadapannya, akhirnya ia pun mencoba melupakan masa lalu dan akan berfokus ke masa depan. Oleh karena itulah ia menerima love dari Glenn. Setelah keduanya secara resmi mengkonfirmasi hubungan mereka, kolaborasi keduanya dalam pertempuran di garis depan pun semakin membaik. Mereka sudah mempunyai motivasi satu sama lain untuk terus bertahan hidup bersama-sama. Namun, ada satu aturan di dunia para dewa yang tidak dapat ditolerir, yang berlaku selama lebih dari ribuan tahun lamanya, di mana para dewa tidak diperbolehkan menjalin kasih dengan manusia. Hal ini juga berlaku kepada Merlin yang merupakan seorang Valkyrie, karena bagaimanapun juga ia tetaplah seorang manusia. Peristiwa penting kelima. Hubungan terlarang yang dilakukan secara diam-diam oleh Merlin dan Glenn pada akhirnya terbongkar. Fakta ini berimbas kepada Glenn yang harus mendapatkan hukuman berat, di mana dirinya akan disiksa terus-menerus tanpa henti. Sedangkan Merlin identitas Valkyrie-nya akan dicabut, begitu pula dengan kekuatan sucinya. Dia akan dikeluarkan dari kuil para dewa. Setelah dia diusir dari kuil para dewa, kehilangan gelar Valkyrie serta kekuatannya, segala upaya yang telah ia lakukan selama ini berakhir dengan sia-sia. Merlin yang tidak bisa berbuat banyak terus-menerus jatuh ke dalam kesedihan yang amat dalam. Setelah kehilangan Yeo, sekarang ia juga harus kehilangan Glenn. Namun dalam kesedihan mendalam yang ia alami, kekuatan yang tak diketahui yang terkubur jauh di dalam tubuh Merlin kemudian terbangkitkan. Kekuatan besar yang ia miliki bahkan membuat para Valkyrie lain yang menjaga kuil para dewa kerepotan. Peristiwa keenam. Dengan kekuatan besarnya, Merlin menerobos kuil para dewa sehingga ia bisa menyelamatkan Glenn yang disiksa habis-habisan. Dalam situasi tersebut, Merlin berpikir bisa kabur dan melarikan diri ke tempat yang jauh. Tapi naasnya, rentetan nasib buruk yang menimpanya masih belum usai. Di tengah-tengah pelarian mereka muncullah sosok sang dewa tertinggi. Ia pun bertanya-tanya mengapa Merlin masih bisa mempunyai kekuatan besar padahal kekuatan sucinya telah sepenuhnya ia cabut. Di sisi lain, Glenn dengan tubuh payahnya meminta sesi bernegosiasi. Ia meminta kepada sang dewa tertinggi untuk membebaskan mereka berdua, mengingat keduanya telah melakukan banyak kontribusi besar di medan pertempuran. Tapi sayangnya permintaan Glenn ditolak secara mentah-mentah oleh sang dewa tertinggi. Dan sebagai hukuman berat karena sudah melanggar aturan ribuan tahun serta mengacak-acak kuil para dewa, sang dewa kemudian melepaskan tombak sucinya untuk mengeksekusi Glenn dan Merlin dalam satu waktu. Sebelum tombak suci tertancap di kedua tubuh mereka, Glenn pun dengan cepat mendorong Merlin sehingga hanya Glennlah satu-satunya yang harus kehilangan nyawa dalam serangan tersebut. Sebelum maut menjemputnya, Glenn pun memberikan beberapa kata-kata terakhir kepada Merlin. Meskipun love yang ia miliki malah membawanya kepada akhir yang tragis, Glenn sama sekali tidak merasa menyesal sedikit pun dengan pilihannya.
Bahkan jika ia dikirim ke masa lalu sekalipun, ia akan tetap memilih jalan yang sekarang ia pilih. Dan itulah kata-kata perpisahan dari Glenn kepada Merlin yang kini sudah benar-benar kehilangan segala hal di hidupnya. Teriakan kemarahan Merlin yang sudah tak terbendung lagi tiba-tiba menyebabkan retakan di langit ketika kekuatannya yang meluap-luap membumbung tinggi di langit, hingga akhirnya terciptalah sebuah portal antar dimensi diikuti dengan munculnya roh-roh jahat yang kemudian turun ke wilayah para dewa. Merlin yang dianggap memiliki kesengsaraan paling parah dilimpahi dengan energi-energi kelam dari alam semesta yang membuatnya sangat kuat dan tak ada satupun sosok di wilayah para dewa yang sanggup untuk menandinginya. Tapi di saat yang bersamaan ia juga harus kehilangan kewarasannya. Peristiwa penting nomor 7. Merlin yang dilimpahi kekuatan kelam pada akhirnya melepaskan sebuah serangan berskala luas, di mana serangan tersebut dengan cepat menghancurkan wilayah para dewa beserta makhluk hidup yang berada di dalamnya. Itu merupakan ending klimaks dari kejatuhan Merlin, dan di saat itu pula Yeo meminta kepada sistem untuk segera memutar kembali garis waktu ke titik awal. Dan tak lama setelahnya Yeo pun dikembalikan di titik pada saat ia mempercepat garis waktu. Kemampuan manipulasi garis waktu ini memakan cukup banyak energi sehingga membuat Yeo ngos-ngosan karenanya. Selain itu ia tidak menyangka kalau kepergiannya malah akan membawa rasa sakit yang besar kepada Merlin. Bahkan Dewa Glenn sekalipun tidak mampu membuat akhir yang bahagia kepada Merlin. Aturan yang tidak memperbolehkan dewa jatuh cinta kepada manusia membuat Yeo benar-benar sangat kesal. Jadi ujung-ujungnya Yeo tetap harus menyelesaikan permasalahannya seorang diri. Meskipun urusan cinta benar-benar memusingkan, tapi mau tak mau Yeo mesti menjalaninya. Ya, walaupun dunia tersebut sudah ditakdirkan untuk hancur, tapi setidaknya Yeo akan memastikan bahwa akhir dari Merlin akan bahagia dengan sempurna. Waktu pun terus berlalu. Sebelum hari H dimulainya kompetisi penyisihan pemilihan Valkyrie, Shin pun beralih ke tempat kediaman Pak Wali Kota Kelvin. Pada kesempatan kali ini Pak Kelvin mengajak Merlin dan Pak Kades makan malam di rumahnya. Nampak terlihat Merlin yang sedang mabuk mengatakan bahwa dia tidak akan berbelas kasih kepada Caitlyn walaupun ia adalah saudarinya sekalipun itu, karena kompetisi tetaplah kompetisi. Tak lama berselang tiba-tiba saja Merlin muntah-muntah. Nampaknya kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Merlin sendiri menganggap hal ini terjadi karena pengaruh minuman beralkohol yang terlalu banyak ia konsumsi, sehingga ia masuk angin dan membuat tubuhnya nyeri-nyeri selama beberapa hari terakhir. Paling-paling minum teh anget langsung hilang, ungkapku. Pak Kades yang merasa khawatir dengan kondisi Merlin kemudian pamit dan menyudahi makan malam kala itu, sebab keesokan harinya akan menjadi acara yang penting bagi Merlin. Jadi Pak Kades akan membawanya pulang untuk mengistirahatkan Merlin. Setelah kepergian keduanya, Pak Wali Kota pun memasang wajah jahatnya. Sepertinya kondisi yang dialami oleh Merlin merupakan salah satu dari bagian rencana yang sudah ia buat. Hingga akhirnya dimulailah hari diadakannya kompetisi babak penyisihan pemilihan Valkyrie selanjutnya. Dalam babak penyisihan tersebut, para calon Valkyrie mempunyai kesempatan 5 match baku hantam, di mana setiap pemain mendapatkan 2 poin jika menang, 1 poin untuk seri, dan minus 1 poin bagi yang kalah. Dan hanya ada 20 pemain dengan poin teratas saja yang berhak untuk mengikuti babak final yang akan diadakan keesokan harinya. Dan kompetisi pun dimulai. Singkat waktu, kini kita sudah memasuki pertandingan kelima Merlin, dan dia harus berhadapan dengan seorang wanita kekar bernama Outland. Dalam duel tersebut Merlin terus-menerus dipukul mundur oleh lawannya. Hal ini terjadi bukan karena lawan terlalu tangguh darinya, namun dikarenakan Merlin merasakan adanya kondisi yang aneh pada tubuhnya. Ia merasa tubuhnya semakin lama semakin terasa berat, hingga ia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Dari arah tribun penonton, Pak Kades pun sadar bahwa Merlin tidak terlihat seperti biasanya. Ia terlihat lebih lemah dan tidak menunjukkan semua kemampuan bertarungnya. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa Merlin takkan bisa melaju ke babak selanjutnya. Merlin sendiri terus dibuat terhempaskan oleh serangan lawannya, tapi kendati demikian, tekad untuk memenangkan pertandingan penentuan ini masih belum tergoyahkan sedikit pun. Karena jika ia kalah di sini, Merlin takkan bisa masuk dalam jajaran pemain 20 teratas. Karena tidak ingin hal tersebut sampai terjadi, Merlin pun kemudian memaksakan dirinya untuk bergerak dan melaju dengan cepat ke arah lawan yang saat itu dalam kondisi lengah. Setelah masuk ke dalam jangkauan serang, ia pun melepaskan rentetan tinju madun secara berturut-turut, di mana Merlin tidak mau menyia-nyiakan 10 tahun kerja kerasnya berakhir tanpa hasil. Setelah darah Outland terus terkikis hingga berada di bawah 5%, panitia kompetisi pun menghentikan pertandingan, dan Merlin dinyatakan telah memenangkan pertandingan terakhirnya. Dengan kemenangan ini dan ditotal dengan keseluruhan pertandingan, maka ia telah memenangkan 3 kali pertandingan dan 2 kali seri.
Dengan poin yang ia miliki, ia juga berhasil menempati urutan ke-20 dari deretan teratas pemain dan berhasil melaju ke babak final. Dan iya, tidak seperti sebelumnya, pada kesempatan yang berbahagia ini Yeo nampak terlihat hadir di antara bangku penonton sambil bertepuk-tepuk burung merpati untuk memberikan dukungan penuh kepada Merlin. Di dalam hatinya Merlin merasa sangat gembira karena sang MC telah menepati janjinya. Apalagi penampilan Merlin juga tidak membuatnya kecewa. Scene pun kemudian berganti, di mana Pak Wali Kota Kelvin merasa sangat emosi mengetahui bahwa anaknya tidak melakukan rencana yang ia buat dengan baik. Jadi Kelvin ini adalah orang yang menyuruh anaknya untuk diam-diam meracuni Merlin dan membuatnya seakan-akan tewas karena pertarungan dalam kompetisi. Tapi nyatanya Caitlyn mengurangi dosis racun kepada Merlin karena dia tidak mau membunuh Merlin. Dia cuma ingin Merlin kalah. Namun Kelvin tidak peduli dengan alasan Caitlyn sambil dirinya terus memukulin anaknya yang sudah menggagalkan rencananya. Kelvin ini merupakan sosok egois yang melakukan apapun demi mencapai tujuannya, yakni tinggal bersama para dewa di Golden City. Dan itu akan terwujud apabila anaknya ini menjadi seorang Valkyrie. Dengan wajah yang penuh memar, Caitlyn kemudian mengatakan jika ia masih percaya diri untuk dapat memenangkan kompetisi tersebut. Karena dalam babak penyisihan ia menempati posisi pertama, dan dengan kekuatannya ia yakin bisa melampaui Merlin. Namun menurut sang ayah, anaknya ini cuman halu aja, karena nyatanya dalam segala aspek Merlin jauh lebih baik ketimbang anaknya. Hal ini terbukti di saat Merlin bisa masuk final padahal ia sedang terkena dari efek racun. Dan bahkan Merlin sering berhadapan dengan monster kuat dan membuat pengalamannya cukup luas dalam pertempuran yang nyata. Tapi sekarang rencananya sudah hancur berantakan. Padahal untuk menjadikan anaknya Valkyrie, Kelvin jugalah orang yang sudah mengirim seseorang untuk memancing kawanan monster kuat ke arah pemukiman desa, sehingga Pak Kades tidak mempunyai pilihan lain selain tinggal di dalam kota. Dengan cara ini maka Kelvin bisa mengendalikan Merlin di bawah kota yang dipimpin olehnya. Ya, karena nasi sudah menjadi bubur ayam, maka tidak ada pilihan lain lagi selain mempercayakan semuanya kepada sang anak. Kelvin juga memaksa Caitlyn untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan menggunakan metode apapun. Sebelum Caitlyn masuk ke dalam kediamannya, ternyata ada Yeo yang sedari tadi sedang menguping obrolan rahasia antara anak dan ayah yang merencanakan sesuatu. Meskipun MC sudah tahu akan rencana buruk mereka, akan tetapi Yeo tak akan membeberkannya kepada Merlin. Karena menurutnya jika Merlin terus diberikan bantuan dari luar, maka di masa depan dia tidak akan menjadi sosok pribadi yang kuat dalam hal fisik dan juga mentalitas. Hei, kenapa kau sangat peduli dengan Merlin? Padahal kalian kan baru bertemu belum lama ini, tanya Caitlyn. Khawatirkan saja keadaanmu sendiri sebelum kau mengkhawatirkan orang lain, balas Yeo. Karena Yeo merasa prihatin selama hidupnya Caitlyn hanya bisa hidup di bawah kendali sang ayah. Jadi keinginan untuk menjadi Valkyrie sejatinya tidak muncul atas dasar keinginannya sendiri. Yeo juga memberikan nasihat kepada wanita tersebut untuk memikirkannya secara baik-baik, karena besok akan menjadi hari penentuan nasib wanita ini di masa mendatang. Ya, Yeo memperingatinya karena cuma dia yang tahu kalau besok akan menjadi hari tewasnya wanita yang satu ini. Dan kemudian tibalah hari berlangsungnya babak final pemilihan Valkyrie. Sebelum pergelaran dimulai, muncullah sosok dewa yang sangat dikagumi oleh para kaum ladies, dan itu adalah Glenn, yang akan menjelaskan rule-rule di dalam babak final ini. Babak final ini akan berlangsung di dunia dimensi lain, yakni dunia lembah rahasia. Kalau di dunia Yeo sih, ini paling disebut dungeon, di mana para peserta ujian diwajibkan untuk menghabisi Giant Frost sebagai bosnya. Dan setelah mengalahkannya, mereka harus mendapatkan batu perjanjian yang cuma ada satu buah saja. Dan orang yang mendapatkannya pertama kali berhak keluar sebagai pemenang. Glenn juga menyatakan petualangan di lembah rahasia akan sangat berbahaya, karena setelah memasukinya para peserta tak akan bisa keluar sebelum ujiannya berakhir. Dan selama di dalam sana mereka hanya bisa bergantung pada kemampuan individu masing-masing. Jadi hidup dan mati mereka bergantung pada seberapa tangguhkah mereka bisa beradaptasi pada lingkungan. Glenn juga berharap bagi siapapun yang belum siap, mereka diperbolehkan untuk menyerah dan tidak melanjutkan pertandingan. Di sisi lain nampak terlihat Merlin yang sudah pulih total dari efek racunan. Ia merasa tubuhnya lebih bugar dari sebelumnya berkat efek potion yang sempat Yeo berikan. Dengan kondisi seperti sekarang, Merlin yakin 100% kalau ia bisa memenangkan kompetisi kali ini dan menjadi sosok Valkyrie yang sejati. Dalam kompetisi babak final demi memilih calon penerus Valkyrie selanjutnya, 20 orang yang terpilih pada akhirnya telah memulai sesi ujian yang diadakan di dalam sebuah dimensi lain, yakni alam lembah rahasia, di mana para peserta diharuskan untuk menghabisi Giant Frost sebagai bosnya untuk mendapatkan batu perjanjian.
Kompetisi pun telah berjalan selama beberapa waktu, namun hingga saat ini para pemirsa yang menyaksikan kompetisi tersebut masih dibuat penasaran dengan siapakah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Sebab mereka sendiri tidak bisa melihat dengan mata dan kepala sendiri tentang jalannya aksi dari kompetisi tersebut. Dikatakan pula bahwa selama ribuan tahun tidak ada satupun orang yang tahu tentang apa-apa sajakah yang terdapat di dalam alam lembah rahasia, kecuali sang pemenang yang biasanya hanya berhasil keluar seorang diri saja. Sedangkan ke-19 peserta lainnya masih menjadi misteri kenapa mereka tidak pernah keluar dari alam lembah rahasia. Tapi ada prasangka yang menduga bahwa mereka telah tewas karena tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan di dalamnya. Di arah lain, Pak Kepala Desa berharap agar Merlin ataupun Caitlyn bisa tetap selamat dan keluar hidup-hidup meskipun mereka tidak keluar sebagai pemenang sekalipun. Karena bagaimanapun juga kehidupan lebih penting dari apapun. Pemikiran Pak Kades pun dikecam oleh Kelvin yang tidak bisa menerimanya, karena menurutnya menjadi Valkyrie adalah impian, keyakinan, dan cita-cita Merlin ataupun Caitlyn yang rela berkorban selama beberapa tahun terakhir. Jadi anggapan Pak Kades dianggap merupakan sebuah penghinaan untuk mereka. Meskipun pada hakikatnya malah si Pak Wali Kota inilah yang sangat berharap kalau anaknya bisa menjadi Valkyrie demi tujuannya sendiri. Merlin dan Caitlyn juga dikatakan sebagai dua peserta unggulan bila dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itulah Pak Kelvin masih terbayang-bayang dengan Merlin yang telah menjadi penghalang demi tujuannya. Selain itu, untuk menyingkirkan Merlin, Pak Tua ini juga telah memberikan arahan kepada anaknya untuk menghabisi Merlin secara diam-diam. Namun untuk sekarang dia hanya bisa menunggu hasil akhir karena tidak bisa menyaksikan pertandingannya secara live. Dan tak lama berselang, Hiu pun masuk ke dalam arena dan mengajukan pertanyaan kepada sang dewa Glenn terkait dengan mengapa babak terakhir ini tidak disiarkan secara live. Di mana hal ini tentunya membuat para penonton merasa cemas karena mereka hanya bisa menunggu hasil akhir tanpa mengetahui apakah yang sedang terjadi dengan para peserta. Hiu yang mencoba bertanya kepada sang dewa pun dianggap telah melakukan hal yang tidak pantas sebagai warga sipil. Ia pun langsung dikepung oleh beberapa penjaga yang bertugas di sekitar arena dan menyuruhnya untuk segera out dari sana. Glenn yang menyadari apabila Yeu ini berasal dari alam lain bila melihat dari outfitnya pun kemudian menyuruh para penjaga untuk berhenti. Dan Glenn akan dengan senang hati menjelaskan terkait dengan apa yang dipertanyakan oleh MC. Dan dikatakanlah olehnya, karena adanya suatu penghalang antar dimensi, bahkan sang dewa tertinggi sekalipun tidak bisa menyiarkan jalannya pertandingan babak final secara live menggunakan sebuah benda sihir yang dinamakan Omniscient Crystal. Jadi bukannya mereka tidak mau, tapi karena tidak bisa meskipun mereka sangat ingin melihatnya. Atas perkataan Glenn, Yeo pun menyimpulkan mungkin di dunia ini peradaban teknologi masih kalah jauh bila dibandingkan dengan di dunianya. Mungkin mereka agak mengabaikan teknologi karena masih berpegang teguh pada kemampuan sihir. Omniscient Crystal yang dikatakan oleh Glenn juga kemungkinan merupakan benda sihir tingkat tinggi. Oleh karena itulah dengan lantang dan percaya diri, Yeo mengatakan jika ia bisa menyiarkan pertandingannya, apakah ia boleh mencobanya? Dan tentunya sedikit kalimat yang disampaikan oleh sang MC menimbulkan banyak pro dan kontra sebab ia terdengar begitu memudahkan masalah tersebut. Dari arah tribun penonton, Kelvin yang memang sedari awal tidak menyukai Yeo menganggap ucapannya hanya lelucon saja. Karena bagaimana mungkin bisa ia mampu melakukan sesuatu yang bahkan dewa tertinggi sekalipun tidak mampu melakukannya. Tapi ada juga yang pro kepada Yeo seperti Pak Kades yang percaya kalau Yeo ini mampu melakukannya. Baginya Yeo ini seperti dewa yang berasal dari alam lain, karena ia memiliki sepasang sayap dewa yang biasanya itu hanya dimiliki oleh sosok dewa. Di dalam pikirannya, Glenn juga sadar jika itu adalah sayap dewa, tapi ia tidak merasakan adanya tanda-tanda kekuatan suci dari bocah muda di hadapannya. Eksistensi Yeo yang muncul secara tiba-tiba dan tidak biasa mulai membuat Glenn merasa tertarik dengannya. Dan karena Yeo sangat terlihat percaya diri, Glenn pun memberikan kesempatan kepada MC untuk menunjukkan kebolehannya. Karena sudah mendapatkan izin dari penyelenggara, Yeo pun selanjutnya mengeluarkan puluhan drone pengintai yang langsung dikirimkan masuk ke dalam alam lembah rahasia. Dan tak lama setelah benda-benda terbang tersebut masuk ke dalamnya, akhirnya terlihatlah pemandangan alam lembah rahasia yang disiarkan secara eksklusif. Di mana hal ini membuat para penonton semakin merasa bersemangat sebab ini merupakan pertama kali bagi mereka melihat pemandangan tempat tersebut. Yeo yang benar-benar mampu melakukannya juga mendapatkan sorak-sorai pujian dari para penonton. Dan inilah yang disebut dengan teknologi dari kerja keras, ungkap Yeo sambil tatapannya tertuju ke arah Pak Kelvin. Ia juga sedikit menyindirnya karena dengan ini maka si Pak Wali Kota bisa menyaksikan betapa heroiknya Caitlyn pada saat ia menghabisi para monster dengan heroik. Tentunya ini membuat Kelvin merasa panik sebab kalau terus begini maka rencana yang ia buat akan segera terbongkar. Nampak terlihat dari layar virtual yang ditangkap oleh drone sebuah pemandangan mengerikan di mana jasad-jasad dari ke-18 peserta telah terbujur kaku dan dibanjiri oleh genangan darah yang tercipta setelah adanya pertempuran yang brutal.
Pemandangan yang mereka lihat mulai memancing emosi para penonton, sebab sebagian dari mereka merupakan orang tua serta kerabat dari para peserta yang telah tewas. Segala macam pertanyaan dan kecaman para penonton pun langsung tertuju kepada Glenn, sebab para penonton tidak percaya babak final nyatanya tidak seaman yang mereka duga. Reaksi dari mereka yang menyaksikannya tentu semakin memperkeruh suasana yang berubah menjadi tidak kondusif lagi. Untuk meredakan emosi para penonton yang semakin riuh, Glenn kemudian dengan lantang menyatakan Alan Garde alias dunia yang mereka tempati sekarang bisa bertahan sampai sekarang karena hasil jeripayah dari para pejuang yang berjuang keras di medan pertempuran garis depan. Dan di medan pertempuran sebenarnya pemandangan yang akan mereka lihat bahkan 1000 kali lipat lebih mengerikan daripada pemandangan yang mereka lihat sekarang. Jadi para peserta yang telah tewas artinya mereka takkan mampu menjalani kehidupan keras menjadi sosok Valkyrie di masa depan demi mempertahankan dunia mereka dari segala mara bahaya. Tapi kendati demikian, Glenn benar-benar tidak menyangka apabila insiden pembantaian akan terjadi secepat ini. Mungkinkah ini berkaitan dengan polusi zat asing, pikir Glenn, yang sepertinya mengetahui sesuatu. Sementara itu di dalam layar virtual yang memperlihatkan kondisi terkini, reaksi para penonton yang sudah agak meredah lanjut diperlihatkan dengan Merlin dan Caitlyn yang melakukan duet maut untuk mengeksekusi last boss Giant Frost. Aksi keduanya sungguh memukau, namun hal ini turut menimbulkan pertanyaan lain mengingat hanya ada satu orang saja yang bisa keluar sebagai pemenangnya. Apakah cara yang akan kedua wanita tersebut gunakan untuk menentukan siapakah pemenang pertama di antara keduanya? Di arah lain, Kelvin sangat merasa gembira karena sekarang hanya tinggal satu langkah lagi bagi sang anak untuk meraih kemenangan. Dan itu bisa dengan mudah didapatkan bila ia menyerang Merlin secara diam-diam dari belakang sesuai dengan rencana yang telah pria ini buat sebelumnya. Ia berharap Caitlyn segera melakukan aksinya karena serangan dari bokong bukan suatu pelanggaran yang mana itu tidak tertulis di dalam peraturan. Di sisi lain, Yeo pun sadar bahwa ini adalah momen-momen penentuan di mana hidup Caitlyn akan segera ditentukan dalam pilihan yang akan diambil wanita tersebut selanjutnya. Di saat Merlin lengah ketika membuka peti harta untuk melihat hadiah yang didapatkan, dari arah belakang Caitlyn mulai berjalan perlahan sambil menyiapkan mode serangan. Dan disitulah ia mengarahkan serangannya bukan kepada Merlin, melainkan seekor monster yang muncul secara tiba-tiba dan bermaksud menyergap Merlin yang kala itu sedang asik menengok peti harta. Dan dalam kesempatan kali ini Caitlyn tidak memilih untuk menikam Merlin dari belakang. Dan untuk menentukan siapakah yang lebih pantas menjadi Valkyrie, ia pun menantang Merlin untuk melakukan sebuah duel yang adil. Di sisi lain, para penonton tidak menyangka bahwa Caitlyn malah meminta duel adil sebagai penentuan. Padahal mereka hampir berprasangka buruk kalau Caitlyn akan menikam Merlin dari belakang. Ya, harusnya memang itulah yang terjadi, pikir si Pak Wali Kota yang terlihat syok berat. Dan dia pun kelepasan teriak di depan umum saking keselnya. Kenapa anaknya ini tidak menjalankan rencananya untuk membantai Merlin dengan tusukan dari bokong? Ucapan sang Pak Wali Kota yang terdengar sangat jelas di telinga para penonton lain pun mulai menimbulkan keresahan. Dan dengan nada terbata-bata, Kelvin yang kelepasan pun mencoba meredam situasi dan mengatakan bahwa ucapan yang baru saja terlontar dari mulutnya cuma sekedar candaan saja. Di arah lain, Yeo langsung mengambil inisiatif dalam situasi tersebut, di mana dirinya bersaksi kalau dia sudah mendengar segala rencana picik Pak Wali Kota Kelvin, yang diantaranya adalah menyuruh sang anak untuk menghabisi Merlin dari belakang secara diam-diam. Kesaksian Yeo atas permasalahan ini bukan hanya sekedar saksi yang berlandaskan pada beberapa patah kalimat saja, akan tetapi ia juga mempunyai bukti konkret yang membuat Kelvin takkan bisa lagi menyangkal. Di saat yang sama, Yeo kemudian memperlihatkan reka adegan yang diambil oleh drone pengintai yang berisikan momen-momen pada saat Kelvin memukulin anaknya sendiri, sambil dia memberikan rencana kepada sang anak untuk membantai Merlin dari belakang. Serta semua rencana yang ia buat dari masa sebelum kompetisi pun semuanya turut terungkapkan di muka umum. Dengan ini maka Kelvin sudah tidak lagi bisa melakukan pembelaan diri. Yeo sengaja melakukan ini karena dia sangat kesal dengan sikap Kelvin yang sengaja memeras anaknya sendiri hanya untuk menggapai tujuan pribadinya. Di arah lain, Pak Kades dan para warganya yang merasa sangat emosi karena sudah dijebak oleh Kelvin yang pura-pura baik pun mulai mengelilingi pria tersebut. Semuanya turut merasakan emosi. Itu juga berlaku dengan penduduk kotanya sendiri yang tidak mengira kalau Kelvin yang sangat picik ini merupakan pemimpin di kota mereka. Kelvin yang masih mencoba membela diri menyatakan jika meraih kemenangan dengan cara apapun itu mestinya tidak masalah. Toh menikam lawan dari belakang tidak terdapat di dalam aturan kompetisi, jadi dia tidak merasa bersalah akan perbuatannya.
Ya, memang benar hal itu tidak tertulis di dalam peraturan. Namun Glenn takkan mengakui metode jahat semacam ini. Ia takkan mengakui orang yang mencoba menyerang rekannya sendiri dari belakang dalam sebuah pertempuran yang nyata. Dan kemudian di sini Glenn akan mengabulkan keinginan Kelvin yang sangat ingin tinggal di Golden City, di mana dia akan mengirim Kelvin ke dalam penjara bawah tanah yang terdapat di dalam Golden City. Dan kemudian tanpa basa-basi, kedua penjaga yang disuruh Glenn pun langsung membawa Kelvin pergi ke penjara bawah tanah. Glenn juga merasa amat sangat berterima kasih kepada Yew yang telah mengambil inisiatif untuk membongkar tindak kejahatan Kelvin. Selain itu, Glenn juga berharap kalau Yew mau bekerja sama dengan memberikan beberapa teknologi yang Yew ketahui seperti drone yang Yew gunakan. Tentunya itu semua tidak gratis dan Glenn akan memberitahukan hal ini kepada sang dewa tertinggi nantinya. Yew pun merasa tersanjung karena dengan ini ia bisa diterima di Golden City dan semakin dekat dengan harta-harta yang sangat bernilai. Kita kemudian akan kembali ke alam lembah rahasia. Sebelum Merlin dan Caitlyn melakukan duel, muncullah sesosok entitas yang kemunculan sama sekali tidak diperhitungkan sebelumnya. Sosok Giant Frost yang bahkan lebih kuat daripada sang bos monster sebelumnya, Giant Frost Hemil berlevel 180. Hemil yang kemunculannya tiba-tiba juga langsung melakukan hantaman yang langsung menghempaskan kedua ladies di depannya. Dari gerakan tersebut, para ladies pun langsung sadar jika tingkat perbandingan kekuatan di antara mereka terlampau jauh. Namun di lain hal, kehadiran makhluk sekuat ini juga merupakan suatu kejadian yang aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hemil yang merasa sangat bosan melawan dua wanita yang belum menjadi Valkyrie sejati tersebut akan bermain-main sedikit dengan mereka dan menyiksa kedua wanita di hadapannya secara pelan-pelan. Sebagai awalan, ia akan menyiksa Caitlyn yang tiba-tiba saja tertusuk oleh bongkahan es batu tajam di bagian pundaknya. Caitlyn yang sudah hampir sekarat tidak lagi memiliki kekuatan untuk bisa melepaskan diri. Selain menyuruh Merlin untuk tidak memperdulikannya, sebelum ajal menjemputnya, ia juga akan membeberkan fakta besar yang selama ini Caitlyn sembunyikan dari Merlin. Ia mengatakan alasan mengapa Merlin terpaksa pindah dari desanya itu semua dikarenakan rencana sang ayah yang menggiring kawanan monster untuk menyerang desa, sehingga Merlin mesti tinggal di kota agar bisa terus dipantau oleh Pak Wali Kota. Dan alasan mengapa tubuh Merlin melemah itu juga dikarenakan anggur yang diberikan oleh Caitlyn telah dicampur oleh racun sebelumnya. Bahkan rencananya harusnya Caitlyn juga menyerang Merlin secara diam-diam, namun itu tidak dia lakukan karena beberapa alasan. Selain iri, namun ia juga sangat menyukai Merlin yang kerap kali menjadi pusat perhatian dimanapun dirinya berada. Caitlyn juga sangat ingin mengalahkan Merlin dalam sebuah duel yang adil. Tapi nampaknya keinginan tersebut takkan terjadi karena Caitlyn yang kini terkena serangan hampir menemui ajalnya. Hemil yang matanya terasa perih menyaksikan kisah ratapan persahabatan di antara dua orang wanita di hadapannya pun kembali melanjutkan serangan. Ia menginjak-injak kepala Caitlyn demi melanjutkan kesenangannya yang ingin menyiksa mereka secara perlahan-lahan. Merlin yang mencoba menyelamatkan rekannya pun mendaratkan sebuah serangan, tapi nyatanya itu hanyalah serangan yang lemah bagi sang monster yang kemudian meninju Merlin sehingga ia harus terhempaskan berikut dengan darahnya yang kini hanya tersisa 5% saja. Hemil yang semakin merasa bosan membuli dua wanita lemah kemudian menawarkan kepada mereka di mana mereka harus bertarung satu sama lain sampai ada yang tewas, dan bagi pemenangnya ia berjanji akan membebaskannya. Hidup dan mati mereka bukanlah di tanganmu, ucap seseorang dari arah belakang yang langsung melayangkan rangkaian serangan tebasan cepat yang dengan instan membuat tubuh sang monster terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Dan tebasan kuat tersebut dilakukan oleh Glenn, Lord of Light, yang telah hadir di TKP. Ia juga datang bersama Yew yang dengan sigap membawa Merlin yang sekarat ke tempat yang lebih aman. Dan tak lama berselang, tubuh Hemil yang terpotong-potong dengan cepat kembali menyatu. Ia juga menyatakan jika Glenn takkan mungkin bisa mengalahkannya sebab Hemil telah memiliki sebuah senjata rahasia yang sangat kuat dan tak bisa dikalahkan. Di sisi lain, Yew merasa atmosfer jahat dan kelam yang dipancarkan oleh lawan terasa sama persis dengan energi yang berasal dari polusi zat asing luar angkasa. Apakah zat asing ini berasal dari inti yang sama? Karena masih belum mengetahuinya, kita kembali beralih ke pertarungan Glenn melawan Hemil, di mana Glenn kembali memotong-motong tubuh lawan dengan tebasannya sambil bertanya apakah kekuatan rahasia yang lawan bicarakan berasal dari kekuatan misterius yang sempat dilaporkan dalam investigasi dan sekarang telah mencemari para ras Giant. Sambil tertawa dengan tubuhnya yang terpotong-potong, Hemil pun menjawab jika kekuatan yang ia terima bukanlah polusi tercemar, namun itu adalah berkah yang dianugerahkan kepadanya sehingga Glenn takkan mungkin bisa membunuhnya dengan kekuatan yang sekarang. Untuk menghentikan tingkat regenerasi lawan, sekarang Glenn hanya bisa terus-menerus melanjutkan serangan yang intens. Dan kali ini ia menggunakan senjata busur sucinya.
Di tengah-tengah aksinya, Yeo pun akhirnya bisa melihat dengan jelas level asli yang selama ini disembunyikan oleh Glenn, di mana ia berlevel 270 sebagai seorang dewa. Kekuatan Yeo mungkin gak terlalu jauh dari Glenn. Sementara itu, Glenn yang tidak bisa menghabisi lawan kemudian memantek potongan tubuh lawan dengan menggunakan anak panas sucinya. Sedangkan Hemil sendiri tertawa dengan keras, sebab selama ia tidak dihancurkan, maka potongan-potongan tubuhnya akan kembali bergenerasi seperti semula, dan Glenn takkan mungkin bisa melakukannya. Oh, begitu. Jadi hukum apabila para penjahat mati dengan cepat karena terlalu banyak ngomong tetap berlaku dimanapun, ungkap Yeo sambil memasang sebuah formasi sihir. Sementara Hemil masih nampak percaya diri karena dewa saja tidak bisa menghabisinya, apalagi cuma seorang bocah yang cuma manusia fana. Setelah lingkaran sihir aktif, potongan-potongan tubuh yang tertancap di atas permukaan tanah pun terbakar oleh api hitam keunguan. Api Yeo terus berkobar dan terus membakar targetnya tanpa henti, hingga akhirnya tubuh es dengan tingkat regenerasi tiada batas yang dibangga-banggakan menguap setelah terbakar tanpa meninggalkan sedikit pun jejak. Setelah menghabisinya, Yeo mendapatkan 1 juta poin XP dan sebuah hati Giant Frost. Ini merupakan bahan material epic yang bisa berguna untuk meningkatkan kemampuan beratribut es. Meskipun Yeo tidak begitu memerlukan barang ini, sepertinya benda yang satu ini masih cukup berguna diberikan kepada Shulu, mengingat Yeo masih punya utang 200 juta sama wanita tersebut. Di arah lain, aksi yang ditunjukkan Yeo dan Glenn membuat Merlin terpukau dengan kekuatan mereka masing-masing. Sedangkan Caitlyn tidak mengira fakta jika Yeo itu sebanding dengan Dewa Glenn. Ia merasa heran dengan kemampuan sebesar itu, mengapa Yeo sebelumnya membiarkan dirinya tetap hidup, padahal Yeo bisa membabatnya dengan mudah. Ya, bukan hanya memiliki teknologi yang luar biasa, kekuatan tempur Yeo yang begitu kuat juga membuat Glenn terkesima. Ini pertama kali untuknya menyaksikan seorang manusia yang mampu mempunyai kekuatan setara dengannya. Hal ini membuat Glenn tidak sabar memperkenalkan Yeo dengan bapak para dewa alias sang dewa tertinggi nantinya. Sebagai dewa, Glenn berlevel 270, yang artinya bapak para dewa ini levelnya jauh di atasnya. Dan tentunya dengan level yang sekarang, Yeo sama sekali tidak mempunyai kesempatan jika harus bertarung dengannya. Oleh karena itulah Yeo akan masuk ke Golden City, tempat tinggal para dewa, dan menemui sosok dari bapak para dewa terlebih dahulu. Dan setelahnya barulah Yeo bisa menentukan langkah yang mesti ia ambil ke depannya. Setelah menunjukkan kemampuannya pada babak final, semestinya Merlin dan Caitlyn akan bersama-sama dipromosikan menjadi Valkyrie. Namun karena Caitlyn dan ayahnya melakukan tindakan yang sudah melanggar hukum, sebagai gantinya Caitlyn tidak akan mendapatkan promosi dan ia harus didiskualifikasi. Memang sangat disayangkan, tapi semua ini adalah bayaran yang setimpal atas tindakan yang sudah ia perbuat. Tapi kabar baiknya, ia masih bisa hidup dan sahabatnya bisa menjadi sosok Valkyrie. Babak final pun berakhir ditutup dengan pelukan di antara kedua wanita tersebut. Scene kemudian beralih ke arena para dewa dan selanjutnya adalah sesi penobatan Merlin sebagai pemenang dalam kompetisi pemilihan Valkyrie. Sebelum diberikan kekuatan suci, Glenn sekali lagi menegaskan bahwa kemenangan yang Merlin raih bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari dimulainya tugas Merlin sebagai Valkyrie, di mana dirinya akan menemui ujian hidup dan mati di medan peperangan. Merlin dengan ketekatan penuh menjawab bahwa Valkyrie adalah impiannya. Jadi ia sudah mengerti akan konsekuensi serta segala macam rintangan yang akan ia hadapi di masa mendatang. Peti harta kecil yang dibuka Glenn menyimpan kekuatan energi suci yang padat, dan di saat itu pula kekuatan suci tersebut mulai merayap masuk ke dalam tubuh Merlin. Dan inilah awal mula kelahiran Merlin sebagai Valkyrie. Setelah memperoleh kekuatan suci, levelnya juga ikut melambung ke angka 200. Yeo pun cukup senang karena tidak seperti di garis waktu sebelumnya. Merlin yang sekarang menjadi Valkyrie masih memiliki senyuman yang terpancar dari wajahnya. Di dalam hatinya, Yeo berpikir walaupun Merlin ataupun dunia yang ia tempati tidak bisa lolos dari kehancuran karena takdir, namun setidaknya Yeo berjanji tak akan membiarkan orang-orang yang ada di sekeliling Merlin ikut terseret dalam kehancuran yang nantinya akan terjadi. Dan kemudian kita akan dibawa ke tempat kediaman para dewa, Golden City, di mana Merlin, Yeo, dan Glenn telah tiba di depan gerbang utama raksasa yang menjadi pintu utama masuk untuk menuju ke Golden City. Gerbang yang terbuat dari emas padat membuat Yeo sangat terkesan, sedangkan Merlin merasa sangat gugup sebagai calon penghuni baru di dalamnya. Sesaat setelah ketiganya masuk, nampak terlihat pula adanya cahaya-cahaya bersinar yang mulai mendekat ke arah mereka. Dan setelah mereka semakin dekat, perwujudan cahaya-cahaya tersebut pun semakin jelas.
Dan mereka adalah 3 orang Valkyrie senior yang memiliki tekstur kepadatan yang bukan main. Dari ketiga tekstur ini kita akan berfokus ke si rambut merah yang merupakan ketua pasukan Valkyrie yang datang untuk menyambut rekan baru mereka. Selain menyambut Merlin sebagai Valkyrie baru, pandangan si rambut merah juga sempat teralihkan kepada Yeu yang sudah mengalahkan Giant Frost Hemil. Dikatakan pula olehnya selama ribuan tahun belum pernah ada satu orang pun manusia yang bisa memasuki Golden City selain Yeu. Hal ini menunjukkan apabila sang dewa tertinggi sudah mengakui kekuatan dari sang MC. Dan untuk selanjutnya, Glenn akan membawa Yeu bertemu dengan bapak para dewa tersebut. Sedangkan si rambut merah yang terlihat begitu lengket dengan Glenn disuruh membawa Merlin untuk beristirahat sambil sekalian melihat-lihat sekitaran kota. Melihat betapa lengketnya mereka, Merlin pun sangat berbinar-binar sebab wanita ini memiliki tingkat obsesi yang cukup tinggi dengan cinta-cintaan. Namun dalam hal garis waktu ini, Glenn juga terlihat tidak peduli tentang hubungan antara dewa dan manusia. Dia sama saja seperti sebelumnya. Akan tetapi aturan yang cukup membuat Yeu kesal ini juga menunjukkan apabila bapak para dewa merupakan sosok yang pilih-pilih dan cukup sulit untuk dihadapi. Namun Yeu takkan menyerah untuk bisa melunturkan sikapnya. Dan kemudian Yeu pun pergi ke dalam kuil emas yang merupakan tempat di mana sang dewa tertinggi telah menunggunya. Selama ribuan tahun silam belum pernah ada satupun manusia yang bisa masuk ke dalam Golden City. Berbeda dengan para Valkyrie yang meskipun manusia, namun mereka diberkahi dengan kekuatan suci. Entah mengapa Yeu bisa diizinkan masuk, tapi hal ini menimbulkan banyak kontroversi di mana para dewa lain yang terdapat di dalam kuil masih belum bisa menerimanya. Kini di hadapan Yeu telah terlihat sosok yang duduk di singgasananya, dan dialah sang dewa tertinggi, bapak dari para dewa, Agustinus, dengan level yang tidak bisa dilihat oleh Yeu. Di sini Agustinus memuji Yeu yang mempunyai keterampilan yang luar biasa. Selain itu, ia juga meminta Yeu untuk menunjukkan teknologi-teknologi mutakhir yang sempat ia tunjukkan sebelumnya. Bapak para dewa juga berharap agar Yeu mau menyediakan beberapa buah teknologi seperti itu, sebab benda tersebut sangat berguna di dalam pengintaian dan pengawasan di dalam medan peperangan. Yeu kemudian mempersembahkan bentuk dari teknologi yang ia bawa, dan itu adalah sebuah drone pengintai yang sama sekali belum pernah dilihat oleh semua dewa yang berada di dalam sana. Setelah melihatnya, Agustinus pun sadar bahwa benda yang ia lihat bukanlah teknologi yang berasal dari 9 alam. Jadi, 9 alam sendiri merupakan wilayah-wilayah lain yang berdekatan dengan Alan Garde. Dan bisa dipastikan bahwa Yeu ini bukanlah bocah yang berasal dari 9 alam pula. Sebenarnya dari manakah Anda berasal? Tanya Agustinus. Tidak peduli dari mana diriku berasal. Yang terpenting apakah imbalan yang akan kau berikan jika aku bisa menyediakanmu beberapa benda pengintai seperti ini? Ucap Yeu dengan nada cukup menantang. Tantangan tersebut membuat para dewa yang berada di sana semakin gusar karena Yeu ini sangat berani sekaligus tidak sopan ketika berbicara dengan bapak. Suasana yang agak tidak menyenangkan itu hanya berlangsung sebentar saja. Semua dewa lain pun langsung dibuat terdiam ketika bapak mengeluarkan aura yang mengerikan untuk membuat para dewa lainnya bungkam. Karena menurut bapak, meskipun Yeu ini tidak mempunyai etika, namun benar bahwa ia menginginkan sesuatu darinya. Akan tetapi Yeu tidak diizinkan tinggal di Golden City terlalu lama sebagai manusia. Oleh karena itulah, untuk menghindari amukan dewa lainnya dan sebagai bayaran pertukaran bapak memberikan kepadanya sebuah kemampuan suci yang bernama Divine Craftsman. Yeu yang dianugerahi dengan kekuatan tersebut seketika sekujur tubuhnya mulai dilimpahi oleh kekuatan ilahi. Di saat yang bersamaan muncullah notifikasi sistem yang menjabarkan tentang Divine Craftsman atau kekuatan suci pengrajin yang berbunyi ini merupakan sebuah buff khusus tingkat dewa yang terbatas dan hanya bisa digunakan di dunia ini saja. Divine Craftsman ini memungkinkan Yeu untuk meningkatkan kekuatan akun Mos dari level master ke level dewa, di mana Yeu bisa membuat equipment tingkat dewa terkuat bila ia menggabungkan kekuatan Master of Blacksmith akun Mos dengan Divine Craftsman. Pada dasarnya bila kemampuan akun Mos ditingkatkan, akun tersebut juga bisa membuat equipment tingkat dewa. Tapi menurut Wes ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Karena definisi tingkat dewa di dunia ini dan di dunia nyata itu berbeda. Alan Garde sendiri merupakan dimensi tingkat dewa yang lebih tinggi. Sehingga benda-benda semacam equipment yang diproduksi di tempat ini memiliki kualitas yang lebih bagus sehingga membuatnya lebih kuat daripada senjata yang dibuat di dimensi yang lainnya. Dan dengan kata lain, kekuatan Divine Craftsman memungkinkan dia untuk dapat membuat artefak-artefak kelas atas. Namun itu hanya berlaku di dunia ini, tepatnya di Golden City. Selain itu, Yeu juga mempunyai sebuah blueprint tingkat dewa. Tapi masalahnya, ia masih belum mempunyai material-material tertentu yang dibutuhkan untuk membuatnya. Jika material-material tersebut ada di kota ini, maka Yeu sedang bernasib baik. Hal ini membuatnya semakin tidak sabar untuk segera menjajal kekuatannya.
Lanjut Agustinus yang menjelaskan untuk mempertahankan kekuatan Divine Craftsman, Yeo juga mesti setidaknya membuat 3 jenis artefak tingkat atas yang berbeda setiap bulannya. Dan jika tidak sanggup melakukannya, maka kekuatan tersebut akan diambil kembali oleh Bapak dan Yeo akan dipaksa keluar dari Golden City. Yeo pun mengerti dan tidak terlalu masalah dengan persyaratan tersebut, karena dengan bantuan akun Moss itu bukanlah perkara yang sulit. Setelah mendapatkan kekuatan Divine Craftsman, Bapak kemudian menginstruksikan Glenn untuk mengantarkan MC ke tempat kerja God of Craftsman. Di tengah-tengah perjalanan keduanya, Glenn mengatakan bahwa yang dimaksud dengan God of Craftsman alias Dewa Pengrajin, nama ini tidak merujuk kepada individu tertentu, melainkan sebuah guild yang dibentuk oleh top teratas penempa dari 9 alam yang dikumpulkan di bawah satu naungan. Dewa Pengrajin ini juga hanya berisikan oleh ras dwarf, karena dalam hal penempaan mereka itu sangat jago. Selain itu, Glenn tidak menyangka jika Yeo mesti membuat 3 artefak tingkat atas setiap bulannya. Padahal Dewa Pengrajin saja hanya mampu membuat 1 artefak tingkat atas dalam 1 bulannya. Jadi sepertinya permintaan Bapak ini agak berlebihan. Di luar permasalahan tersebut, Yeo juga bertanya terkait dengan zat polusi apakah yang mencemari sang Giant Frost, karena dalam pertarungan sebelumnya Yeo juga sempat mendengarnya sekilas dari Glenn. Glenn pun kemudian menjawab, sayangnya ia tidak tahu secara detail tentang zat polusi tersebut. Namun dari info yang didapatkan dari 9 alam, zat tercemar tersebut sudah menyebabkan banyak kerusakan dan saat ini para dewa sedang mendiskusikan terkait dengan cara penanganannya. Oh, terus kalau zat asing itu menyebar ke seluk-beluk Golden City? Tanya Yeo. Hal itu tak perlu dirisaukan, lanjut Glenn, karena Golden City sendiri diselimuti oleh barir suci sebagai pelindungnya. Jadi menurutnya zat tercemar jahat semacam itu tak akan mampu menembus pertahanan barir tersebut. Atas ucapan Glenn, Yeo hanya menanggapinya dengan sedikit tertawa yang dibuat-buat. Karena dari semua orang yang tinggal di sana sekarang, hanya Yeo lah satu-satunya orang yang paling paham apabila Golden City ini tidak sesuci dan seaman seperti apa yang dikatakan oleh Glenn. Hingga akhirnya keduanya pun tiba tepat di arah pintu masuk ruang kerja Dewa Pengrajin. Pintu masuk ini akan mengarahkan seseorang masuk ke dalam bawah tanah dengan suhu sekitar 100 derajat Celcius. Dengan suhu sepanas itu, Yeo sendiri tidak masalah, karena kuncian yang beratribut api membuat Yeo bahkan mampu menahan panasnya kobaran api sekalipun itu. Setelah memasuki tempat tersebut, terdapat pula sebuah altar yang mempunyai lift menuju bawah tanah di bagian pusatnya. Dan keduanya pun lanjut turun sambil Glenn mengatakan paling kedua bersaudara itu sedang bertengkar sekarang, ucapnya yang membuat MC agak sedikit kebingungan. Sesampainya di ruangan kerja God of Craftsman, ternyata benar saja Yeo langsung disuguhkan dengan pemandangan 2 orang kurcaci yang terlihat sedang bertengkar, di mana keduanya sedang berdebat tentang metode siapakah di antara mereka yang lebih mujarab untuk membuat sebuah artefak yang bernama King of Sword. Dwarf janggut merah bernama Sidley, sedangkan janggut putih bernama Blois. Kemunculan Glenn pun membuat keduanya agak terkejut karena pada momen ini Glenn membawa seorang anak manusia bersamanya. Jika kedua senior ini masih belum menentukannya, kenapa tidak membiarkan junior ini untuk menempa Kingsword? Ungkap Yeo sambil menyapa secara terang-terangan. Glenn pun setelahnya memperkenalkan Yeo kepada si kedua kurcaci bahwa anak yang ia bawa kali ini merupakan MC dari Manhua King Account. Walaupun dia ini manusia biasa, tapi ia juga adalah tamu terhormat Bapak yang dianugerahi dengan kekuatan suci pengrajin, sehingga ia diperbolehkan untuk tinggal di Golden City. Sidley si janggut merah sepertinya sangat welcome dengan MC, karena dia sadar kalau bocah ini bukan hanya sekedar bocah sembarangan. Sedangkan Blois si janggut putih malah menyuruhnya untuk segera keluar, karena Yeo dianggap cuma pengganggu baginya. Blois ini punya temperamen yang tinggi, tapi biasanya orang kayak gini nih yang lebih peduli. Yeo pun meminta maaf karena sudah mengganggu pekerjaan mereka, tapi sayangnya ia tidak bisa pergi begitu saja karena Bapak para dewa menyuruhnya untuk membuat 3 artefak tingkat atas setiap bulannya. Tentunya fakta ini mengundang keterkejutan kedua kurcaci tersebut, karena bagaimana mungkin bisa Yeo disuruh membuat 3 artefak tingkat atas setiap bulan, sedangkan guild Dewa Pengrajin hanya mampu membuat 1 buah artefak tingkat atas setiap bulannya. Tapi kendati demikian, dalam hal ini Blois masih belum memperbolehkan Yeo untuk menempa King Sword, sebab menurutnya Yeo masih belum mampu untuk melakukannya. Dan jika ia tetap melakukannya, maka Yeo cuma akan menyia-nyiakan material yang dibutuhkan untuk menempa King Sword. Sambil janggut putih ini terus bersikeras menyuruh Yeo untuk segera hengkang dari tempat tersebut.
Jangan kasar begitu, Blois. Kau kan yang paling payah di sini. Kalau soal menempa, ungkap Sidley yang agak menyindirnya. Tapi Blois tidak peduli akan hal tersebut, karena baginya ini dan itu sudah berbeda permasalahannya. Dan masalahnya untuk sekarang dia tidak akan membiarkan Yeo untuk menempa Kingsword, karena itu bukanlah pekerjaan untuk anak-anak, ungkap Blois dengan nada yang jengkel. Entah itu permainan untuk anak-anak ataukah bukan, Yeo akan tetap menempanya. Yeo juga berjanji untuk mengganti material yang dibutuhkan jika ia gagal membuatnya. Selain itu, Yeo juga akan mengabulkan satu permintaan kepada mereka kalau amit-amit Yeo benar-benar gagal menempa Kingsword. Blois yang mendengarnya pun tertawa keras menahan geli atas tawaran Yeo. Dan karena bocah tersebut terdengar sangat crazy, maka ia akan membiarkan Yeo menempa Sword Kingsword. Dan bahkan jika Yeo berhasil, Blois akan memberikan sebuah artefak tambahan kepada Yeo. Di sisi lain, Sidley sekali lagi bertanya apakah Yeo benar-benar sudah yakin menempa Kingsword. Karena jika berakhir dengan kegagalan, maka Yeo harus mengganti material-material yang terbilang sangat langka, dan itu tidak bisa didapatkan dengan uang saja. Dengan tenang, Yeo pun menjawab bahwa Sidley tak perlu risau, sebab MC takkan pernah memulai sesuatu yang takkan mungkin bisa ia selesaikan. Hingga akhirnya Yeo kini telah masuk ke dalam ruang tungku pembakaran. Ia juga telah menerima blueprint untuk membuat Kingsword. Dari apa yang ia pelajari, Kingsword ini hanyalah sejenis artefak dewa yang tingkatannya hanya sedikit lebih tinggi dari tingkat legendary, dan tidak ada yang terlalu menonjol dari segala aspek yang terdapat di dalam pedang tersebut. Tapi menurutnya pedang raja ini sangat cocok jika ditambahkan dengan berbagai macam atribut serta efek khusus di dalamnya. Dan supaya kerjanya kelihatan, Yeo akan membuatnya secara manual. Di sini ia mengeluarkan palu Tortor sambil mengaktifkan kemampuan akun Most Master of Blacksmith yang ditambahkan dengan Divine Craftsman untuk membuat Kingsword menjadi sebuah artefak tingkat atas. Dari luar ruang pembakaran terus terdengar ketukan palu Yeo yang mempesona dan masih stabil. Ia terdengar seperti sudah pro dalam bidang tersebut. Tapi menurut Blois, Yeo ini cuma menggunakan sebuah trik supaya terlihat keren saja. Di lain hal, Blois juga bertanya mengapa Glenn tidak pergi dan masih stay di sana, padahal dia sudah tidak punya urusan lagi di tempat tersebut. Ya, alasan mengapa Glenn masih stay di tempat tersebut itu dikarenakan ia merasa penasaran dengan Yeo. Karena Yeo jugalah orang yang sudah membuat perangkat berteknologi mutakhir yang belum pernah dilihat satupun dewa yang tinggal di sana. Fakta apabila Yeo mampu membuat perangkat pengintai yang bisa dikirimkan ke dimensi lain sekali lagi membuat kedua kurcaci ini terkaget-kaget. Menurut Blois, mungkin inilah alasan mengapa bocah tersebut terlihat sangat tenang meskipun ia mencoba mengganggunya sebelumnya. Di tengah-tengah kekagetan mereka, terjadilah ledakan energi suci yang menyilaukan mata, dan kilauan tersebut berasal dari ruang pembakaran. Padahal kaget mereka belum selesai, tapi Yeo malah menambah-nambahin dengan kekagetan yang baru. Sebab ledakan energi tersebut menunjukkan apabila sebuah artefak baru telah terlahir ke dunia, dan di sini Yeo hanya memerlukan waktu kurang dari setengah hari saja untuk bisa menyelesaikannya. Padahal semestinya Kingsword baru bisa selesai setelah ditempa selama 3 hari 3 malam. Dan inilah bentuk fisik dari artefak tingkat atas yang berhasil ia buat. Great Sword ini mempunyai bentuk seperti pedang Arthur yang memiliki beberapa efek yang terkandung di dalamnya. Yang diantaranya adalah fusion. Efek ini memungkinkan pedang tersebut berubah bentuk sesuai dengan kemampuan penggunanya, serta bisa melepaskan serangan yang tidak dapat diprediksi. Efek lain adalah pedang spiritual. Efek yang satu ini dapat meningkatkan kekuatan atribut penggunanya. Dan jika penggunanya seorang dewa, maka kekuatan ilahi mereka juga akan ditingkatkan sebagai bonus tambahan. Ada pula Fientin. Setelah bentuk fisik berubah bentuk sesuai dengan penggunanya, maka akan ada sebuah jurus ultimatum yang bisa mereka peroleh. Bukan hanya mengubah artefak tingkat menengah menjadi artefak tingkat tinggi saja, namun terdapat efek-efek lain yang juga terdapat di dalamnya. Fakta ini membuat kedua kurcaci merasa tidak percaya meskipun mereka sudah melihat dengan mata dan kepala mereka sendiri. Yeo selanjutnya memberikan pedang tersebut kepada Glenn untuk sekedar menguji kekuatannya, karena efeknya akan lebih terasa jika digunakan oleh dewa. Sesaat setelah memegang Great Sword tersebut, tubuh Glenn pun langsung dibanjiri oleh kekuatan suci. Pedang tersebut pun beresonansi dengan atribut serta kekuatan suci di dalam tubuhnya. Tak lama setelahnya, pedang tersebut juga berubah bentuk menjadi Dual Sword, yang mana senjata ini adalah senjata yang kerap kali Glenn gunakan dalam medan pertempuran. Menggenggam artefak yang Yeo buat terasa sangat menyegarkan. Itu merupakan artefak terbaik yang pernah Glenn rasakan selama ia memakai banyak artefak tingkat atas semasa hidupnya. Blois yang masih tidak percaya pun langsung merebut Kingsword dari tangan Glenn.
ada apa dengan benda ini? Ungkapnya, yang kini merasa seakan-akan menjadi 200 tahun lebih muda setelah memegang King's Sword yang berubah ke bentuk palu besar. Blois seperti kembali ke masa-masa kejayaannya di saat ia bisa bekerja siang dan malam tanpa kenal kata lelah. Cukup tua bangka, jangan serakah dan merebut barang orang seenaknya setelah kau meremehkannya, ucap Sidley yang langsung merebut artefak tersebut. Ya, disinilah Blois baru menyadari kesalahannya yang sudah terlalu meremehkan Babang Yewu. Selain itu karena janji tetaplah janji, maka selanjutnya si janggut putih ini akan menepati janjinya memberikan sebuah artefak tambahan kepada Yewu. Memang benar ia akan memberikan sebuah artefak, tapi sambil memasang wajah jahat, Blois akan memberikan sebuah artefak yang benar-benar sangat dirasa tidak berguna kepada MC. Dan artefak tersebut adalah rambut panjang emas. Benda ini merupakan rambut panjang nan elegan yang terbuat dari emas murni, diberkati dengan kekuatan suci dan bisa menyatu dengan pori-pori kulit kepala dengan sangat sempurna, sehingga masalah kerontokan rambut dapat teratasi. Sidley pun langsung marah-marah karena si Blois ini malah memberikan sebuah artefak yang sangat-sangat tidak berguna kepada Yew. Sedangkan Yew terdiam untuk sesaat setelah menerima benda tersebut. Tapi setelahnya, dengan wajah yang dipenuhi oleh sinar kebahagiaan yang tak terbendung lagi, Yew mengucapkan rasa terima kasihnya. Baginya artefak tersebut merupakan benda yang sangat-sangat berharga dan berguna untuknya. Yew tidak pernah menyangka bisa menerima harta seberharga itu. Karena dengan rambut panjang emas ini, kemungkinan besar Yew bisa menghilangkan rasa depresi dari akun Kaisar Botak Abadi sepenuhnya, sehingga ia bisa menggunakan akun tersebut tanpa batasan dan efek samping. Mendapatkan dua artefak mantap dalam satu waktu itu sungguh terasa keren. Dan tur untuk mendapatkan harta karun selanjutnya pasti akan lebih seru lagi.